Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Ruhyat Effendi. Saya mengajar di SMK Manangga Pratama, Kota Tasikmalaya, dan saya mengajar dasar-dasar program keahlian perangkat lunak dan BIM. Saat ini saya sedang melaksanakan pendidikan profesi guru dalam jabatan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan kali ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran yang pertama yang sudah saya lakukan di SMK Manangga Pratama, Kota Tasikmalaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini di udara yang cukup panas ini siang ya, cukup deras sekali ya. Kira-kira enaknya ngapain nih? Minum es buah, apa lagi? Mak, es krim dimakan ya? Atau diminum? Oh, dimakan. Apalagi nih? Pop es dulu, pakai bakso ya. Atau kalau siang-siang kayak gini tuh enaknya tidur biasanya. Tapi luar biasa kalian lebih memilih untuk belajar ketimbang memilih itu semua. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelum kita lanjut materi, silakan KM, mana KM? Silakan pimpin teman-temannya berdoa sebelum kita mulai pelajaran. Mangga, silakan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Seperti halnya pertemuan yang lalu, kira-kira pembelajaran yang minggu lalu apa kira-kira? Tentang basis data ya? Nah, sebagaimana kita tahu, basis data itu adalah sebuah hal yang penting bagi pemrograman. Ya, benar nggak? Kalau nggak ada basis data, maka tidak akan ada pemrograman. Contoh gini, kalian tahu kan aplikasi-aplikasi e-commerce kayak misalnya Shopee, Lazada, atau bahkan Tokopedia. Nah, itu mereka punya database. Aplikasi tapi punya database atau punya basis data. Kalau tidak ada, bagaimana mereka menyimpan datanya, betul tidak? Google Drive, mungkin di sini cuma yang pakai Google Drive, di sini ada nggak? App tangannya yang menggunakan Google Drive sebagai tempat penyimpanan datanya. Ada nggak di sini yang pakai Google Drive? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya basis data itu adalah sebuah tempat penyimpanan data yang dimana untuk membuat sebuah basis data itu harus ada perencanaannya dulu, harus ada rancangannya dulu. Kayak rumah, ya, pengen bikin rumah itu kita harus bikin rancangannya dulu kan? Ada rancangan gambarnya, ada rancangan biayanya. Maka sebelum itu dibuat, maka tidak akan jadi rumah. Paham ya? Baik, sebelum kita mulai pretest, saya coba cek kehadiran dulu ya. Cek kehadiran. Yang tidak masuk nanti kasih tahu kenapa, kalau ada yang tahu sebabnya ya. Adam, Aini, Al-Al, Al-Ya, Andini, Deden, Hanifah, Ilyas, Indri, Kardiman, Kelvin, Candy. Kita coba ya main quizzes di sini. Ini adalah sebuah game untuk mengetahui sebagaimana nanti pengetahuan kalian tentang IRD ya. Nanti insya Allah di akhir juga ada nanti ya untuk mengevaluasi pembelajaran kalian hari ini. Apakah udah cukup paham dengan apa yang saya sampaikan atau belum? Baik, silakan buka handphone kalian. Buka handphone kalian udah. Nah, dalam quizzes silakan join menggunakan kode yang ada di depan. Ayo, jawabannya kira-kira pilih. Ilyas. Wah, Sally, Masya Allah. Kalau yang jawabannya hijau gini, berarti dia jawabannya betul. Udah semua? Nah, udah. Permainannya sudah berakhir. Nah, ini siapa yang juara nih? Juara 1 Andini, 2 Kendi. Oh, Candy ya. 3
ketiga Kelvin ya. Tepuk tangan buat ketiga orang ini ya. Yang lainnya jadi runner up ya. Kita lanjut. Di sini materi yang kita mau pelajari hari ini adalah ERD, yaitu tentang Entity Relationship Diagram. Nah, apa itu ERD? Ada yang udah tahu belum? ERD, entity. Apa itu entity? Membuat rancangan database. Oke, boleh. Kalau relationship itu apa sih bahasa Indonesianya? Relasi atau apa relationship? Relation, hubungan. Oke, baik. Nah, entity merupakan model konseptual untuk menggambarkan struktur logis dari basis data berbasis grafis. Dan juga berisi komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang dilengkapi atribut-atribut. Ya. Jadi, sebelum kita membuat sebuah database atau basis data, maka kita rancang dulu. Ya. Kita rancang dulu mau seperti apa, atributnya mau apa aja, entitasnya apa aja, sehingga database yang kita buat itu semakin terstruktur ya. Oke. Nah, kayak gini contohnya tuh, lihat. Ada entitas, ada relasi, ada atribut. Nah, tujuannya adalah memudahkan penyajian rancangan. Memudahkan penyajian rancangan itu artinya memudahkan ketika kita membuat database. Dan juga sehingga database itu mudah dipelajari, mudah dimengerti oleh orang lain ya. Dan juga memudahkan perancang database dalam membuat perubahan di dalam database. Seperti itu ya. Nanti juga kan kalian akan belajar MySQL, belajar tentang apa itu database, apa itu tabel, apa itu perintah-perintah dasar ya, kayak DDL, DML, DCL, itu akan belajar insya Allah ya. Karena ini pertemuan awal, jadi kita teori dulu seperti ini. Oke, kita lanjut. Dalam ERD itu juga punya simbol-simbol ya. ERD punya simbol ya. Yang pertama itu ada entitas. Entitas itu apa? Nanti kita bahas satu persatu ya. Ada juga relation, atribut, ada juga atribut multi value, atribut key, bukan key ya. Atribut key ya. Nah, apa aja pengertian daripada simbol-simbol ini? Mari kita bahas. Yang pertama adalah entity atau bahasa Indonesia adalah entitas. Simbol entitas adalah objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Entitas juga adalah kumpulan dari entity yang sejenis. Contoh, entity yang contohnya itu adalah sebuah objek secara fisik kayak rumah, kendaraan, ya, atau peralatan, atau secara konsep, pekerjaan, perusahaan, rencana. Pekerjaan misalnya guru, ya. Saya seorang guru nih. Saya adalah entitas. Nah, saya juga punya data. Data diri kayak nama, NIP, apalagi tanggal lahir, agama. Nah, itulah pokoknya ya. Itu menjadi atributnya atau menjadi turunannya si entitas ini. Nah, lalu lanjut. Nah, yang kedua dari relation atau hubungan, di mana hubungan ini atau relasi ini adalah untuk menghubungkan entitas dengan entitas. Contoh yang ada di bawah ini tuh, lihat, ya. Ini kan apa ini? Entitas mahasiswa. Nah, penyebutannya yang lengkap. Kalau ini entitas mata kuliah. Kita ganti deh ya. Entitas siswa, entitas mata pelajaran. Kalau ininya tetap mengambil. Nah, entitas siswa dengan entitas mata pelajaran itu dihubungkannya oleh sebuah relasi mengambil. Siswa mengambil mata pelajaran. Mata pelajaran. Siswa mengambil atau siswa belajar mata pelajaran. Nah, maka inilah penghubungnya. Kalau tidak ada ini bisa nggak belajar? Nah, seperti itu. Jadi ada penghubungnya ya. Next. Sorry. Jadi relationship itu untuk apa? Menghubung suatu entitas dengan entitas lainnya. Lanjut. Atribut. Atribut adalah karakteristik dari entity atau dari relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas tersebut.
saya guru. Nah, dijelaskanlah oleh atribut itu. Siapa saya, ya, rumahnya di mana, terus status perkawinannya apa misalnya, NIP-nya berapa, tanggal lahirnya berapa, itulah fungsi daripada atribut. Nilai atribut juga merupakan suatu data aktual atau informasi yang disimpan pada suatu atribut di dalam suatu entity. Ya, karena nama saya Asep, tanggal lahir saya bla 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 bla, alamat saya di sini. Ya, golongan darah saya gini, itu kan sebuah informasi ya. Nah, itulah fungsi daripada atribut. Next. Nah, di sini selanjutnya ada jenis-jenis atribut. Ada atribut key, atribut simple, atribut komposit. Kita bahas dulu ya, satu persatu ya. Itu tendang tadi ya. Oke. Atribut key itu digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik. Kalau yang menggunakan atribut key itu biasanya primary key. Kita kan pernah belajar ya, primary key ya. Primary key. Nah, primary key itu adalah sebuah entitas yang tidak sama dengan entitas lain. Primary key. Maka disebutnya dengan atribut key. Atribut simple itu atribut sederhana yang tidak dapat dibagi dalam beberapa bagian. Nanti contohnya ada. Selanjutnya adalah atribut komposit. Apa itu komposit? Nah, atribut yang dapat dibagi dalam beberapa bagian. Contoh alamat terdiri dari kan alamat itu kan kieu, al rumah di mana? Di Cigereng, Pak. Cigereng itu di mana kan itu ya? Kan ada alamat itu kan ada kota, kabupaten atau kota, provinsi, negara, kecamatan, kelurahan gitu ya. Jadi jelas. Itulah yang disebut dengan komposit alamat, tapi dia terbagi-bagi lagi, ada kota, ada kabupaten. Nah, ini contohnya ini contoh atribut komposit yang tadi saya bilang. Mahasiswa kan? Siswa misalnya, entitasnya siswa, si Al misalnya Al. Dia punya alamat ya? Punya. Di sini kan alamat. Tapi kan alamat itu kan nggak tahu misalkan Tasik nggak kayak gitu. Ada kotanya, ada provinsinya, ada negaranya. Kalau lebih lengkap ada kelurahannya, ada kecamatannya, ada jalannya gitu ya. Nah, itu lebih lengkap. Nah, seperti itu komposit. Kalau entitas nama bisa nggak dibagi lagi? Nama misalkan nama 1, nama 2, nama 3. Nama samaran misalkan nggak ada ya? Nggak ada kayak gitu. Oke, nah ini yang paling penting yaitu kardinalitas, bukan kardiman. Kardinalitas yaitu menunjukkan hubungan maksimal ya, karena di sini kardinalitas itu merupakan derajat relasi di mana kardinalitas menunjukkan hubungan maksimal yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan entitas yang lain. Contoh, di sini diagram ERD juga atau ERD itu menunjukkan tingkat hubungan yang terjadi antar entitas. Ada 3 tingkat, ya, 3 tingkat kardinalitas atau tingkat ya derajat relasi. Yang pertama itu ada one to one. One to one itu apa? One itu apa? Satu. To one to one, satu ke satu. Maksudnya di sini kan ada universitas dipimpin, relasinya dipimpin ya. Lalu ada juga entitas rektor. Atau kalau rektor itu kalau dalam bahasa kalau di sekolah apa? Kepala sekolah. Di sini ada satu, ini artinya dia one. Ini juga satu artinya one. Artinya satu universitas hanya dipimpin oleh satu rektor, atau satu sekolah hanya dipimpin oleh satu kepala sekolah. Lalu yang kedua, dosen mengepalai jurusan. Dosen itu apa? Guru ya. Guru mengepalai jurusan. Kalian kan jurusannya apa di sini? Nah, RPL, kepala jurusannya Pak Teguh. Ya, yang pakai kacamata ya, yang adalah pokoknya. Itu kepala jurusannya. Pak Teguh itu hanya mengepalai jurusannya satu, yaitu RPL aja. Nggak jadi kepala jurusan di TKR, nggak jadi kepala jurusan di TSM, nggak. Hanya satu. Guru mengepalai satu jurusan. Dan jurusan hanya dikepalai oleh satu guru atau satu dosen. Jelas? Satu ke banyak. Paham ya?
Bapak memimpin anak. Bapak punya banyak. Nah, sekarang many to many. Banyak ke banyak. Mahasiswa atau siswa mengambil mata kuliah. Nah, banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Itulah hubungan many to many. Sampai sini paham? Oke, kalau paham, di sini saya akan coba bikin kelompok dulu ya, sesuai dengan hasil tadi kalian melaksanakan pretest di quizzes. Ini saya akan kelompok menggunakan kelompok tutor sebaya ya. Tutor sebaya itu adalah kalian dalam kelompoknya, kalau misalnya ada yang sudah menguasai materi, maka jadi tutor rekannya dalam kelompok. Jelas ya? Paham ya? Nah, ini biasanya siapa nih yang suka jadi tutor di sini? Ya. Nah, jadi nanti Al jadi tutor nih di kelompoknya, Deden jadi tutor di kelompoknya, Wisnu jadi tutor di kelompoknya misalnya. Baik. Yang saya sebutkan nanti langsung bikin kelompok ya. Bikin mejanya rapihin, pisahin. Ya, duduknya berpisah secara kelompok. Adam, Aini, Al, Alia, Andini, Hanifah, Ilyas bikin kelompok. Kelompok 1. Silakan. Langsung memisahkan diri. Silakan. Itunya bangkunya dirapetin aja. Deden, Indri, Kardiman, Kelvin, Candy, Mesya. Berapa orang tuh? 5 orang ya? Silakan bikin kelompok. Baik. Sekarang saya akan bagikan LKPD. Apa itu LKPD? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Jadi kalian nanti saya kasih tugas melalui LKPD ini. Tugas kalian adalah diskusi dengan kelompok masing-masing. Nanti hasil diskusinya kalian presentasikan ke depan. Dan hasil presentasi kalian itu akan dikomentari atau akan ditanggapi oleh rekan kelompok yang lain. Paham ya? Nah, kenapa kalian misalkan coba bikin ERD tentang apa, tentang ini, tentang itu. Nanti kalian presentasikanlah tentang apa yang kalian kerjakan. Oke, baik. Ini, Wardah. Oh, baik. Untuk mengerjakannya, di balik kertasnya ya, ada di balik kertasnya. Silakan gambar, rancang ERD dengan atributnya. Nah, ERD-nya seperti ini. Atributnya pula masukin di sini ya. Paham ya? Silakan. Berdiskusi dengan rekannya. Ini bikin tentang apa ini? Tentang berobat. Kalau ini? Tentang barang. Kalau yang kelompoknya Wisnu? Perpustakaan aja, boleh. Silakan. Berdiskusi ya. Ini 10 menit cukup waktunya? Kalau entitas itu kan bisa, atau pasien misalnya, atau dokter, pasien itu kan entitas. Ya, yang menyangkut dengan itu misalkan. Siapa yang udah selesai? Kelompok mana yang udah selesai? Tentukan perwakilan kelompok yang mau presentasi ke depan. Baik, silakan yang udah selesai. Boleh presentasi. Siapa yang mau presentasi duluan? Deden. Kelompok Deden. Boleh? Kelompok Deden silakan, siapa yang mau presentasinya? Kardiman sama siapa? Oke, Deden sama Mesya, boleh. Udah siap ya? Baik, silakan kalian simak apa yang disampaikan oleh kelompoknya Deden. Coba kalian simak dengan baik. Yang belakang coba perhatikan, disimak dulu ya. Nanti tolong tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden. Dan nama saya Mesya. Dari kelompok 2 dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sekolah, alamat, nama sekolah, atributnya, jurusan, nama sekolah, alamat sekolah, dan dipimpin
dipimpin oleh kepala sekolah. Atributnya nomor telepon, alamat, nama, NIP. Terus siswa. Silakan kalian tanggapi. Ada yang mau bertanya atau tidak? Oh, oke, Al, silakan bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadan Saifullah dari kelompok 2. Ingin bertanya, kenapa kardinalitas sekolah dengan kepala sekolah one to one? Jadi sekolah dipimpin oleh kepala sekolah karena sekolah bisa dipimpin oleh satu kepala sekolah. Misalnya kepala sekolah Oke, siapa lagi yang mau presentasi? Kelompok 2. Oke, Al. Silakan kelompok Al untuk presentasi. Dan yang lain nanti tanggapi ya. Tolong tanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalan dulu. Saya Al Ramadan Saifullah dan rekan saya. Saya Andini Widiani. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai IRD. Pertama, IRD one to one. IRD one to one. Dokter mengambil jurusan. Dokter mengambil jenis dokter. Maksudnya dokter hanya bisa menguasai satu satu konsentrasi perawatan. Misalnya dokter umum hanya bisa merawat atau menjalani hal-hal umum seperti halnya ada gejala-gejala sakit biasa. Kedua, one to many. Dokter merawat pasien. Itu kan ya? Dokter merawat pasien. Dokter bisa merawat banyak pasien, tapi pasien tidak bisa merawat dokter. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila kata yang kurang jelas. Mohon maaf. Karena kami masih belajar. Mohon maaf. Saya tutup aja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah wa masyafa'ah, karena waktunya sudah menjelang habis ya. Jadi presentasinya insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Pertemuan selanjutnya masih ERD ya. Oke, sebelum kita tutup, kita coba game dulu ya. Langsung gabung, kode gamenya udah ada di depan. Sudah? Oke, kita mulai ya. Waduh, Hendi udah. Lihat, tadi berapa persen? 29 ya? Sekarang berapa? Dari 29 ke 77 berapa selisihnya? Wah, banyak ya, Masya Allah ya. Berarti insya Allah paham semua ya? Paham, alhamdulillah. Mudah-mudahan nempel ya. Ini Kelvin. Tuh. Oh jadi ketiga. Tadi kan kedua ya? Kelvin. Oh, tadi kan yang pertama kalau nggak salah Candy ya. Oh jadi Kelvin yang kedua. Tapi nggak apa, bagus ya. Juara pertamanya Kelvin, Candy kedua, Ala ketiga ya. Yang lain jadi motivasi ya. Nanti next pertemuan kita bakal selalu ada kuis seperti ini lagi insya Allah ya. Baik, silakan dibereskan dulu kursinya seperti semula.
Setelah ini kita refleksi sebentar. Kita refleksi sebentar ya. Kira-kira hal baru apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran yang kita laksanakan tadi? Silakan, Al jawab. Saya jadi lebih tahu banyak tentang IRD. IRD apalagi? Dan ada dalam pembelajaran ini pun ada metode yang sangat menyenangkan dengan adanya kuis berupa game. Oke, baik. Selain itu kira-kira ada nggak kesulitan yang kalian dapatkan selama pembelajaran ini? Tangannya mau jawab. Kesulitan apa yang kalian dapatkan ketika tadi belajar kelompok dan juga belajar apa yang sudah saya sampaikan ya? Deden, silakan. Apa kesulitannya, Deden? Berbicara di depan orang, berbicara di depan teman-teman, susah ngejelasin. Insya Allah ya. Susah menjelaskan walaupun sebetulnya kita paham ya dengan apa yang kita kuasai mungkin itu ya. Nah itu mungkin ya. Dan kira-kira seru nggak belajar tadi? Seru ya? Tidak membosankan? Walaupun kondisinya sekarang panas, Tasikmalaya sedang panas, di kelas pun sedang panas, tidak ada pendingin di kelas kita ya. Tapi seru kan? Insya Allah kita kedepannya menggunakan metode seperti ini agar kalian lebih semangat lagi belajarnya ya. Dan mudah-mudahan yang saya harapkan kalian bisa menerapkan apa yang udah kita pelajari, terutama di pemrograman, di basis data ya. Karena basis data itu sekali lagi perlu diketahui, basis data itu adalah yang paling utama sebelum kita membuat sebuah program. Itu yang paling penting. Karena tanpa adanya basis data, kita tidak bisa membuat program. Ya, karena program tersebut kan pada dasarnya dia menyimpan sebuah data. Ya. Paham sampai sini ya? Nah, seperti itu mungkin ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Nah, semoga yang tadinya gugup ya, yang tadinya tidak bisa public speaking karena tadi ada yang Deden dia cukup gugup, grogi ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi orang yang apa? Menjadi berani ya, menjadi berani tampil di depan orang banyak. Karena ini di depan teman kelas, apalagi nanti Den di depan orang banyak mungkin ya, bisa jadi Deden jadi bupati nanti atau jadi wali kota kan. Dilatih dari mulai sekarang. Itu penting ya. Itu yang paling utama ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kesimpulannya dalam kita mempelajari ini adalah kita mempelajari IRD itu mempelajari perancangan database atau basis data. Sebelum kita bikin basis data yang sesungguhnya dalam komputer, nah kita juga bikin perancangannya dulu. Sebagaimana seorang arsitek merancang sebuah bangunan. Ya, jelas sampai sini ya, paham ya? Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan kita berdoa dulu sebelum kita pulang. Udah diberesin semua buku-bukunya? Nah, kita berdoa dulu. Untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan boleh pulang langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.